Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di acara Ngobras di sore hari ini, Jumat 10 Desember 2021. Bersama kita sampai jam 5 sore nanti, dan baru saja berkumandang azan salat asar. Untuk Anda yang melaksanakan, selamat menjalankan salat asar. Dan para kanca Tanjung Enim Radio, kita masih ngobrol bersama CLC Tanjung Enim, bersama Miss Rismalia, Miss Juwita, dan Miss Fitri atau Miss Uma. Untuk Anda yang kenal dan nama tiga ini, mungkin sahabat-sahabat Anda berbahagialah karena bisa nonton di Facebook kami, live streaming Facebook Tanjung Enim Radio. Terima kasih untuk yang sudah like di Facebook Tanjung Enim Radio. Ada Datul Ramadanti, kemudian Dimas Triyono, Apriane Mei, kemudian Mang Bob. Mang Bob, apa kabar? Sehat selalu ya. Juga ada Lestari, ada Sinta Kirana, Kismawati, Bung Heru, dan Diki Apriyadi. Sukses selalu untuk Anda, dan kita lanjutkan ngobrolan kita di sore hari ini. Kita masih ke admin, yaitu Miss Juwita ya. Nah, ada syarat-syarat khusus nggak nih untuk calon siswa yang ingin mendaftar sebagai siswa di CLC ya? Untuk mendaftar ke CLC itu sangat mudah Pak, cukup datang ke CLC, isi formulir, terus ikut trial class. Trial class ya. Biasanya begitu hari pertama datang langsung belajar atau ada semacam training terlebih dahulu atau latihan dulu? Untuk hari pertama nih ya, misalnya untuk anak yang umur 3 tahun atau 4 tahun, itu pas pertama kali masuk kelas itu kita perkenalan yang pertama. Terus juga kita lihat dengan cara dia memegang pensil. Kalau dia belum bisa megang pensil ya kita ajarin dulu kayak gitu. Ya. Karena kan nggak semua. Jadi artinya hari pertama sudah bisa belajar langsung ya, walaupun baru teori lah, belum praktek langsung ya. Betul. Sampai 1 jam pelajaran. Iya, 1 jam pelajaran. Dan para kanca Tanjung Enim Radio, untuk Anda yang ingin dengar langsung, Anda bisa silakan kunjungi website kami di www.tanjungenimradio.id. Untuk Anda yang ingin like Facebook, bisa ngeliat kami berempat di sini. Silakan Anda gabung di Facebook Tanjung Enim Radio. Silakan berikan komentar, juga like-nya di sore hari ini. Jadi kita ulang lagi, bisa langsung belajar pada hari itu ya. Kalau kita kalkulasikan dari jam pertama sampai berakhirnya mata pelajaran yang dibuka oleh CLC itu berapa jam per harinya rata-rata? Per hari ada 7 jam. 7 jam ya? 3 jam di pagi dan 4 jam di siang hari. Siang hari dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kelas dimulai, kelas dimulai itu dari jam setengah 9, terus setengah 10, setengah 11, masing-masing berdurasi 1 jam. 1 jam. Selanjutnya dilanjutkan di siang, mulai dari jam setengah 1. Jadi breaknya setelah sholat Zuhur gitu ya? Oh iya, jadi betul. Setengah 1 ya. Sampai jam? Kalau break kami itu dari jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Karena jam setengah 1 itu sudah mulai kelas lagi. Nah, kemudian administrasinya tutup, artinya tidak melayani lagi sampai jam berapa tuh? Itu sampai kami pulang jam 5. Jam 5 sore. Jadi artinya jika ada keperluan yang berkaitan dengan pendaftaran segala macam, di bawah jam 5 masih ada ya? Iya, masih ada. Nah, itulah para kanca Tanjung Enim Radio. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan kita akan kembali ke Miss Rismalia, juga Miss Fitri atau Miss Uma ya, tenaga pengajar di CLC. Nah, Miss Rismalia nih, pegang mikrofonnya. Pengalaman apa sih yang didapat nih selama di CLC nih? Ya paling tidak kan ini dunia lain, artinya berbeda dengan kita yang sekarang yang sudah anak-anak, remaja dan dewasa ya. Kalau pengalaman sih Pak, yang pertama saya dapat itu untuk mengatur waktu. Senang kerja di CLC? Senang sih. Alasannya apa tuh? Alasannya yang itu tadi, karena saya mencintai anak-anak. Iya, jadi saya suka belajar mengajar di sini, gabung di sini. Karena setiap hari itu ada aja tingkah anak yang buat kita ketawa. Yang tadi jadi ada terhibur lah ya. Iya, pernah nggak suatu terhibur. hari bete lah ya, kesel sampai sana hilang semua? Iya, pernah.
terjadi tuh. Apalagi setiap pagi tuh. Setiap pagi ya. Kita kan agak bete tuh, baru datang pagi kan. Cepet-cepet beresin kelas segala macem. Datang nih si anak tadi yang ceria. Jadi kan mood kita berubah lagi. Ya. Sampai hari ini sudah berapa tahun di CLC sebagai tenaga pengajar? Kalau buat Miss Risma sih udah setahun 6 bulan. Lebih lama dari Miss Fitri ya? Iya. Iya. Tingkah anak-anak yang paling lucu nih menurut kacamata Miss Rismalia selama di CLC nih, yang tidak terlupakan dan kapan itu? Paling tidak itu memotivasi teman-teman yang lain. Di sini ada Miss Fitri, ada Miss Juwita. Kalau tingkah laku yang paling lucu itu saat itu ada anak murid, dia itu ayahnya tuh dinas luar. Jadi dia mau pulang ke tempat ayahnya dinas itu Pak, mau ikut ayahnya. Jadi waktu dia mau dipindahin, dia nggak mau keluar dari ruangan itu. Saking senengnya. Iya. Jadi Miss bujukin Miss, tolong dong katanya mamanya. Oke kita bujukin. Jadi, orang tuanya sendiri tidak mampu untuk membujuki waktu itu. Karena dia nangis nggak mau ikut pulang ke Jambi juga gitu loh, karena udah nyaman sama kita. Saking menyatunya di CLC. Gitu. Inilah yang membuat kita haru jadi ya. Iya. Itulah di anak-anak. Dan pernah nggak nih, biasa kan kita sering lihat di sekolah tingkatan selanjutnya ada yang ulang tahun atau rame-rame di sana kumpul. Iya. Ada pernah? Ada pernah. Sering barangkali? Sering, udah berapa anak tuh yang ulang tahun di CLC kita rayain rame-rame. Jadi kegembiraan rame. sendiri buat si anak itu ya ketika di CLC. Nah terus ini kan sudah 10 bulan lah ya. 1 tahun ya? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan jadi 1,5 tahun di CLC. Pengalaman yang paling tidak terlupakan nih, tentunya dalam tanda kutip pengalaman yang baik di CLC, baik sesama tim CLC maupun sesama anak didik lah katakan. Kalau sama tim sih kita belajar kayak lebih sabar ya, lebih banyak sharing, jadi lebih banyak pengetahuan. Kalau ke anak kita lebih tahu Pak, oh nanti kalau misal Miss Merit menikah tuh kan, cara didik anak nih, oh kayaknya gini nih yang bagus, ini yang bagus kayak gitu, ini yang enggak bagus kayak gitu sih lebihnya. Oh iya, sebagai tenaga pengajar kan kita flashback ke belakang ya, tentunya di awal sebelum terjun ke CLC yang ada di Tanjung Inim ini ada semacam khusus pelatihan yang khusus, setelah itu baru diyakinkan bisa ngajar di CLC. Dulu di mana aja tuh tempat kursusnya atau tempat pelatihannya tuh sebelum ke CLC ini? Oh kalau sebelum gabung ke CLC ini kita ada tesnya dulu. Di mana tuh? Sudah tes, kita ditelepon untuk training ke Palembang, ke CLC pusatnya. Di situ kita di training itu dalam 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu training itu kita diajarin cara belajarnya gini, dikenalin sama ruangannya gini, anaknya seperti ini. Ya itu. Jadi semacam langsung praktek? Waktu tidak? No, kalau prakteknya nanti kita dikasih dulu materi sama manajernya Jadi dulu. Artinya pada saat durasi training itu ada teori dan ada ruang praktek artinya. Iya, baru jadi terjun ke CLC iya, ya. benar. Jadi artinya memang betul-betul sinkron menuju tempat ngajar CLC seirama dengan pelatihan ya. Iya, Berapa lama waktu itu? Kalau untuk trainingnya itu cuma 1 minggu. Full dari pagi sampai sore? Iya full dari pagi sampai sore. Jadi kan kita pas gabung di CLC benar, kita udah terbiasa nih. Iya. Oh gitu ya. Jadi memang sudah dididik khusus untuk menjadi seorang tenaga didik di lembaga bimbingan belajar anak-anak ya. Iya Pak. Saya ke Mbak Uma nih, saya khawatir nanti kalau nggak diajak ngobrol kita nggak ditemenin lagi nih. Miss Uma atau Miss Fitri ini. Idealnya menurut Anda ya, usia anak yang pas untuk belajar mengaji itu kapan? Sesuai dengan mata pelajaran yang Anda berikan di CLC itu untuk anak yang ajarkan ya. Artinya gini, karena kalau terlalu ketinggian sudah kayaknya hafalnya kurang, terlalu kerendahan kayaknya belum mampu. Yang idealnya baik laki-laki atau perempuan? Baik laki-laki mau. Tarik lagi mic-nya. Oke. Baik laki-laki ataupun perempuan, bagi Fitri paling penting belajar agama tuh dari umur 4 tahun memang. Ya, khususnya untuk mengaji itu ya, 4 tahun. Alasannya apa tuh? Karena
daya ingatnya tuh Pak, kan daya ingat mereka tuh masih lengket, jadi masih enak kalau kita kasih hafalan, mereka tuh cepet nanggapnya. Jadi usia tahunnya. Jadi dalam mengajar itu materi laki-laki dan perempuan sama? Sama. Tentang mengaji mulai tingkatannya sama ya. Jadi lamanya 1 tahun. Terus apa yang Anda rasakan ketika baru berapa bulan diajarkan sudah ada kemajuan untuk si anak sendiri? Kalau Fitri ngerasa kayak jadi lebih banyak belajar, jadi lebih kalau lagi pokoknya lebih bahagia kayak gitu Pak, karena setiap hari kan Fitri ketemu anak-anak, disambut sama anak-anak kayak gitu, jadi hilang beban capek Fitri. Oh iya, sama seperti yang disampaikan Miss Juwita tadi ya. Ketika sampai di sana bete moodnya langsung naik lagi. Pelajaran mengaji 4 tahun. Biasanya anak-anak tuh mengalami kemajuan setelah berapa lama di sana kan yang diajarkan 1 tahun ya. Artinya di ring 1 tahun tuh ada bulan pertama, bulan 2, bulan 3. Biasanya berapa lama sudah kelihatan perkembangan itu? 2 bulan Pak. Sudah kelihatan. Setiap anak itu kan beda-beda. Jadi ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, tergantung usaha Fitri sama yang di rumah juga karena kan gitu ya. Jadi harus saling bahu-bahu ya. Si orang tuanya juga harus. Iya. Oke, para kanca Tanjung Enim Radio masih makin asik perbincangan kita dan jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Saya akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.